Yos, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin, Bitcoin Dominance, dan juga Alpaca. Ya, Alpaca teman-teman ya. Ini yang di request terus-terusan. Padahal juga 3 hari yang lalu udah saya update juga untuk meme coin. Itu ada Alpaca, Baby Doge, sama Trump. Ini ada saya update juga ke teman-teman sekalian. Cuman yang nggak expect ya, hari ini di pumping gila banget ya, 2000% lebih naiknya. Wah, kiki banget ya. Mungkin teman-teman ada yang dapat jackpot, bisa tulis di kolom komentar bawah video ya. Kemarin juga udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Pengu. Dan ya, ini malam ini merah merona teman-teman. Sebenarnya Bitcoinnya belum kemana-mana, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Kita lihat dulu untuk Fear and Greed Index juga berada di level 52, masih di area netral. Kemudian ya, kita lihat nih Alpaca udah turun teman-teman ya. Tadi itu udah $1 lebih loh, 1,3 1,4 dolaran. Ini dia udah turun ya, cepet banget turunnya. Kemudian ya, ini Bitcoin masih di 93.900, 94 masih di situ tuh sebenarnya, masih sideways. Cuman Bitcoin dominance-nya yang menguat, makanya altcoin ini turun nih lumayan tuh ya. Sekitar 4, 5 sampai 10% teman-teman ya, tergantung altcoinnya. Tapi ya rata-rata sih average-nya 4 sampai 5%-an turunnya. Oke. Kita lihat dulu teman-teman ya untuk Bitcoin dominance. Nah, ini teman-teman ya, dia break ya dari channelnya dia, karena ya dari pembahasan kita terakhir juga di sini udah rebound signifikan setelah retest di area yang kemarin saya marking yang di 63,6 63,5 ya. Ini dia up retest, kemudian langsung lanjut up lagi ya, pumping kenceng gini terus beberapa hari ya. Ini konsolidasinya tipis-tipis dan ini berpeluang untuk dia going up lagi. Dan ya, ini udah break teman-teman ya. Ini tadi weeknya itu sampai 64,8% ya, dimana ini ada Fibo nextnya itu di 65,2, Fibo atau retracement 2,4 ya. Jadi sekali lagi ya, ini nggak bagus sebenarnya untuk altcoin. Dan overall dia masih bullish nih, jelas banget, clear banget ini untuk Bitcoin Bitcoin dominance ini masih bullish. Jadi ya, kita sampai menunggu adanya dia patah tren. Selama dia belum patah tren ya udah, kita follow up aja, mungkin dia akan visit ke next area target gitu teman-teman ya, karena dia belum patah struktur dan ini masih bullish. Jadi ya masih menunggu lah teman-teman ya, intinya kayak gitu. Nah, untuk Bitcoinnya kita lihat, Bitcoinnya tuh belum kemana-mana guys, sideways doang. Padahal 2 hari yang lalu ini kita bisa lihat ya, adanya bullish engulfing ya, cuman abis itu red lagi dan sideways teman-teman ya. Dia masih bermain di range area sideways di sini, belum kemana-mana ya, bermain di range tipis. Kita bisa lihat di sini untuk lapis bawahnya, kalau kita lihat secara tail candle itu di 92.900-an dolar. Kemudian untuk di range atasnya kita bisa tarik seperti ini di sekitar 95.286 teman-teman. Jadi overallnya dia cuma sideways di sini-sini aja, belum gerak signifikan. Dan mungkin kalau dia bikin tail candle agak bawah ya, teman-teman bisa pantau nih di lowest atau di tail candle yang terbawah pada 24 April nih teman-teman. Ya, coba saya tandain ya di sini dengan warna kuning. Yap. Bentar ya guys. Nah, ya ini di level 91688 teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan let's say ada beberapa kondisi event dan membuat Bitcoin ini terkoreksi, ya teman-teman bisa pantau di area ini. Bisa aja dia cuman nge-grab likuiditas plus juga tes nih terhadap EMA21 before dia akhirnya recovery lagi. Ya, ini bisa menjadi opsi juga. Dan untuk areanya ini mungkin di sekitar 90.000 sampai 90.500-an dolar, sekitar range area itu. Ya, kalau memang kita dikasih koreksi dulu teman-teman. Ya, ini bisa menjadi area pantauan sebenarnya. Oke, dia grab likuiditas dari lowest sebelumnya plus juga menghampiri atau tes terhadap EMA21 ya, before dia mungkin balik lagi ke range sideways-nya. Ya, cuman balik lagi, dia kan koreksi kecil. Bitcoin dominance kalau dia masih naik ya, altcoinnya itu lebih turun lebih dalam lagi teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan kalau nanti Bitcoinnya mengalami koreksi dan malah Bitcoin dominance ini masih melanjutkan penguatannya ke next area target. Ini sebenarnya menjadi salah satu ancaman untuk altcoin ya, karena kita belum melihat tanda-tanda pelemahan pada Bitcoin dominance-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat secara hourly, sebenarnya kan dia testing nih. Ini ada area supply, ini ada area supply, dan makin lama ya momentumnya ini sudah makin slow. Kalau kita lihat dari perspektif seperti ini ya, kemudian seperti ini gitu ya. Tuh, dia terbentuk di dalam sebuah triangle pattern. Ya, ini udah hampir break. Ya, cuman kan belum break, cuman bikin tail candle nih tadi teman-teman. Kalau sampai dari triangle ini break teman-teman, bisa
Ya ada beberapa skenario memang bisa dari sini dia akhirnya melanjutkan koreksinya before akhirnya dia going up lagi. Ya ini kan yang normalnya kayak gitu kan, mungkin dia bisa visit ke area imbalance nih. Secara time frame 4 jam ada imbalance-nya. Plus juga daily yang kemarin juga udah saya sampaikan ya di sekitar 90 89 gitu ya teman-teman, baru di going up lagi. Atau memang di sini dikasih fake out dulu. Wah, ini kayaknya mau lanjut turun lebih di bawah lagi. Ya, dari sini dia akhirnya recovery, teman-teman. Kayak gini. Ya, dikasih fake out dulu. Ya, retrace dulu mungkin di sekitar 90 ribuan dolar, teman-teman. Ya. Jadi bisa beberapa skenario yang tadi saya sampaikan itu bisa diperhatikan sekali lagi. Cuman ya balik lagi ini belum valid breakdown sampai nanti kita melihat apakah memang penurunan itu impulsif atau ya dari sini nggak lama dia recovery lagi sideways lagi di range atas, teman-teman. Ya, jadi nanti mungkin setelah dia recovery lagi ke atas gitu ya. Nanti jatuhnya begini lagi nih. Tuh. Udah nggak valid nih trendnya. Ya, karena beberapa next move-nya dia malah nanti kayak gini. Sideways kayak gini. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dari trend resistance support ini udah invalid. Udah nanti dia akhirnya ranging kayak gini. Dimana ini juga hari terakhir ya teman-teman di bulan April. Besok udah memasuki bulan Mei. Ya, jadi so far ini dulu yang bisa diperhatikan secara hourly-nya sampai kita melihat benar-benar break. Berarti kalau kita lihat time frame 4 jam dia wajib break di bawah 92.870 dolar untuk dia bisa ngevisit next area target tahanan yang lebih bawah ya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam mungkin next-nya di sini. Ini bisa menjadi area pantauan di 90.600-an sampai 91.392 dolar. Ya untuk si Bitcoin secara hourly ya khususnya 4 jam. Oke. Nah, untuk Alpaca, ya Alpaca, lagi-lagi Alpaca. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari lowestnya ke high-nya, gila teman-teman, lihat. Kalau kita ngomong ambilnya itu dari lowestnya di 23 April ya teman-teman, ini udah 5.233%, gelo banget guys. Dan kalau kita ukur saja dari satu bull candle yang tercipta di hari ini ya, waktu dia ya pokoknya satu candle lah teman-teman ya. Ini itu sebentar kita adjust. Yap, ini itu 606% guys. Dari satu candle. Ya kalau misalkan kita ukurnya dari kemarin gitu ya, berarti ya kurang lebih 2 hari lah. Ini udah 1788% teman-teman. Gelo banget. Ya kalau misalkan kita ambil dari lowestnya baru ya 4 ribuan 5 ribuan persen gitu ya. Cuman ya kita lihat ini dari dalam 2 hari aja udah hampir 2000%, itu gokil banget ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin yang ambil waktu dia retest di EMA 21 nya gitu ya mungkin posisi kecil-kecil aja gitu ya, iseng-iseng aja, wah ini jackpot. Ya mungkin teman-teman udah trimming barang di atas ya, walaupun nggak persis di top ya di 1,27 1,28 dolar gitu ya, mungkin di 1 dolaran something ya udah jackpot. Ya mungkin di harga sekarang pun teman-teman yang beli-beli di kemarin gitu ya, mungkin beli di 0,16 ya ini aja masih untung kok 270%-an gitu teman-teman ya. Nah, kalau melihat kondisi kayak gini gimana bro? Ya udah, nggak usah dipaksa masuk, cari koin lain teman-teman. Ngapain ngejar koin udah kayak gini gitu loh? Udah ketinggalan bro, udah ketinggalan. Ya, dia udah ngepam kayak gini, terus juga turunnya cepet banget nih ya, ngepam kenceng terus turun juga kenceng. Ini udah jelas banget permainan. Dan ya kalau kalian memaksa untuk masuk, ya itu nggak lama lagi cuma jadi santapan mereka doang teman-teman, permainannya mereka gitu. Jadi congrats ya, balik lagi congrats yang udah beli-beli di bawah, kemudian udah TP. Yang mungkin buat teman-teman yang baru ngelirik, baru mulai mau FOMO atau yang sudah FOMO, ya jangan menurut saya gitu ya. Karena ya koin-koin kayak gini tuh kan meme coin teman-teman ya. Kalau udah kena pump itu kan memang harusnya udah exit. Ya kalian udah kena pump kayak gini, meme coin, ngapain dipaksa masuk lagi gitu loh. Ya apalagi di sini satu candlestick ngepam gila-gilaan kayak gini, terus juga nih udah retrace-nya dalam juga kayak gini dalam jangka waktu singkat, ngapain dipaksa masuk gitu loh ya. Kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya juga ini menjadi area tahanan atau supply juga bisa nih di sekitar 1,199 sampai 1,3163 dolar nih. Sebelumnya mendapatkan rejection juga tuh. Ya, ini kita bisa lihat ini drop, naik untuk retest, drop lagi signifikan, naik untuk retest, drop lagi ya. Di sekitar range area ini. Ya, kemudian dia ngepump sampai situ. Ya, baru dia udah drop. Wah, ini dropnya juga kalau kita lihat dari pucuk sampai ke sini aja dropnya udah 52 sampai 53%, guys. Ya. Jadi sekali lagi nggak disarankan untuk beli yang udah pump kayak gini.
Walaupun memang kita lihat oke, ini udah tanda-tandanya bagus nih teman-teman. Kenapa? Ya kita lihat di sini. Ya resisten sebelumnya akhirnya mampu di break. Bahkan ini per 28 April aja dia masih kena rejection dari trendan resisten ini di 0,323 dolar gitu. Akhirnya dia nge-pump signifikan gini, yang mencari mangsa teman-teman. Ya biasanya setelah koinnya kena pump gini, mungkin dia ada sedikit movement gitu ya, ada ke atas dulu sedikit gitu ya mungkin, sebelum dia makin lama makin mengalami pelemahan lagi teman-teman. Nanti ujung-ujungnya dia balik kandang dan seperti ini. Biasanya ya, ini biasanya kalau melihat koin-koin yang udah pump tinggi kenceng kayak gini, ya ini tinggal menunggu aja, nanti dia akhirnya balik kandang lagi di bawah 0,3 dolar lagi gitu. Apalagi dia mau delisting kan beberapa hari ke depan di Binance, dia mau delisting ya, istilahnya nih untuk mencari korban lah. Dia pump kayak gini, mungkin ada yang FOMO ya, kemudian mungkin yang nge-short nggak pakai SL dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya ini lagi mereka mainkan ya, semoga kalian nggak kena santapannya teman-teman ya, untuk si Alpaca ini. Justru saya pribadi tadi itu pengennya itu, kalau boleh jujur ya, pengen itu nge-short si Alpaca ya waktu dia udah kena reject kayak gini teman-teman. Ya berarti kan oke, berarti cuma sementara pumpnya, fake pump lah bisa dibilang gitu kan. Cuman sayangnya saya lihat di Binance itu cuman spot doang. Saya ketik Alpaca itu nggak muncul feature-nya teman-teman ya. Oke, jadi balik lagi untuk yang nanya Alpaca, udah telat belum? Ya udah telat. Ya orang-orang udah pesta, udah TP gitu ya, nggak usah maksa masuk ya, karena resikonya sama profitnya itu tidak worth it dengan kondisi kayak gini. Ya kalau misalkan secara teknikal gimana ya, teknikalnya kita bisa pantau dulu aja sih di resisten sebelumnya nih di 0,3236 dolar gitu. Ya, dimana ini sebelumnya juga mendapatkan reaction kan teman-teman. Cuman ya balik lagi ya, kecenderungannya meme coin, walaupun nanti mungkin dia adanya pemantulan dari range tersebut gitu ya, mungkin mantulnya pun cuma sementara, nanti ujung-ujungnya dia breakdown dan ya nanti balik kandang ya. Yang saya sering perhatikan atau saya sering lihat untuk di meme coin kayak gitu, naiknya cuma dikit, wah ini orang-orang pasti ngira wah dia turun untuk retrace nih ya, anggapannya dia turun di tes sebelum dia lanjut pump kayak gini kan, biasanya gitu kan teman-teman. Nah untuk meme coin, kalau yang pumpnya signifikan dalam waktu singkat terus dropnya juga signifikan kayak gini, ini itu saya belum pernah lihat terjadi loh teman-teman ya. Yang ada kebanyakan kayak gini, naik kayak dikasih harapan, nggak lama dia turun lebih bawah lagi dan akhirnya balik kandang ke lowest price sebelumnya teman-teman ya. Jadi itu sedikit warning ya, karena ya ini baru pumping kayak gitu. Kalau kita lihat secara hourly-nya 4 jamnya ya, ini jelas banget tuh teman-teman. Ngeri banget boy. Tuh Burj Khalifa ya, bisa dibilang teman-teman. Ya, walaupun ya ini pas dia drop signifikan, ngetes kemudian adanya reaksi dari buyers nih. Ini ada yang beli lagi teman-teman di sini. Karena kan ini kita bisa lihat ya dari opening candle sebelumnya, kemudian pas balik sini ya mungkin orang-orang ada yang FOMO dan sebagainya beli. Ya ini udah mantul memang, cuman ya perlu sekali diantisipasi, nanti mungkin lama-lama dia biasanya lemes teman-teman. Pergerakannya itu cenderung lemes biasanya. Mungkin ada yang mantul sedikit-sedikit tapi nanti akhirnya balik kandang gitu. Jadi kenaikan yang ada itu cuman sifatnya sementara doang. Gitu loh teman-teman ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk Alpaca, Bitcoin dan Bitcoin dominance. Hopefully bisa terbantu, dan jangan lupa untuk analisa kembali. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.